Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pertemuan keempat ini kebetulan pada tanggal merah, sehingga saya ganti dengan video YouTube, di mana agendanya adalah menjelaskan terkait rencana survei untuk lebih memahami mengenai sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa itu sistem kegiatan, pendekatannya dengan tata guna lahan, dan bagaimana karakteristik masing-masing guna lahan. Jadi kita tahu karakteristik dari masing-masing sistem kegiatan. Ini adalah utamanya sistem transport yang selalu kita ulang-ulang, bahwa sistem kegiatan ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem pergerakan dan sistem jaringan. Nah, sistem pergerak kegiatan atau di sini dapat dilihat mungkin pendekatannya pada guna lahan, ini ada yang mengatur yaitu sistem kelembagaan. Jadi saya ngulang-ulang lagi dan hubungannya dengan salah satu metode perencanaan transport yang sering digunakan yaitu four-step model, di mana sistem kegiatan ini ada di model bangkitan perjalanan yang nantinya juga ada sebaran perjalanan karena ada sistem jaringannya. Nah, ini minggu kemarin mengulang bahwa satu guna lahan, besaran bangkitan tarikannya itu dipengaruhi oleh beberapa variabel gitu ya. Apakah nanti pergerakan lebih dipengaruhi oleh pendapatan, oleh kepemilikan kendaraan, struktur dalam rumah, usia misalkan, atau ukuran jumlah orang yang berada di rumah, atau dari harga lahan misalkan, atau kepadatan suatu wilayah, dan ini mengenai sistem jaringan, accessibility-nya. Ini untuk bangkitan gitu. Nah, untuk yang tarikan bisa juga dipengaruhi oleh luasan dan sebagainya. Nah, ini nanti yang perlu disurvei oleh teman-teman. Karakteristik apa saja yang teman-teman prediksikan akan berpengaruh dan itu perlu digali datanya. Nah, apa saja guna lahan yang teman-teman survei? Ini saya gunakan pendekatan dari kegiatan analisis dampak lalu lintas, karena pada umumnya sistem kegiatan ini banyak digunakan di kegiatan andalalin, analisis dampak lalu lintas, maka di sini dibagi menjadi tiga eh, jenis kegiatan. Pertama adalah pusat kegiatan, seperti kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, pergudangan, atau kegiatan pendidikan. Teman-teman bisa survei sekolahan, universitas, lembaga kursus. Nah, kegiatan perdagangan juga teman-teman bisa milih apakah mall, pusat perbelanjaan, atau sekedar Indomaret, itu boleh. Jadi nanti ketua kelas bikin Google Form. Nah, Google Form-nya nanti diisi, masing-masing mahasiswa milihnya jenis kegiatannya apa, dapat ditentukan di sini. Kemudian secara spesifik nama kegiatannya apa, misalkan retail gitu ya. Kemudian lokasinya di mana gitu. Ada juga boleh fasilitas pelayanan umum, tapi mungkin agak repot ya. Kalau dikerjakan kelompok, no problem. Tapi kalau dikerjakan masing-masing, nampaknya akan susah. Yaitu meliputi rumah sakit, perbankan. Kalau bank sih masih bisa lah untuk beberapa ruko gitu ya, bisa diamati. Namun teman-teman harus jeli kalau bank ini ada di ruko. Mereka yang datang itu ke bank tersebut atau di ruko sebelahnya. Nah, ini harus jeli memisahkan koridor. Atau teman-teman ya sudah ngitung mengenai rukonya. Nah, kalau ruko masuk di permukiman dia, masuk ruko. Kemudian bisa juga teman-teman ngitung SPBU, hotel, gedung pertemuan. Nah, kalau gedung pertemuan ini agak resiko kapan adanya pertemuan gitu ya. Cari yang simpel-simpel aja.
Mungkin nanti disepakati saja, eee, perumahan misalkan, salah satu yang diambil adalah perumahan. Perumahan ini ada pengkategorian sebenarnya, tapi untuk teman-teman tidak perlu membuat pengkategorian seperti rumah menengah, atas, sederhana, nggak perlu. Kenapa saya bilang nggak perlu? Karena aturan di pemerintah juga belum mengatur kategori rumah sederhana itu yang seperti apa, menengah itu seperti apa, atas seperti apa, itu belum ada secara spesifik diatur oleh pemerintah. REI sebagai asosiasi perumahan juga belum menetapkan secara pasti. Jadi masing-masing punya standar yang berbeda-beda. Sehingga perumahan ini nanti dikategorikan jadi satu aja perumahan, kecuali nanti kalau dia berupa rusun gitu ya. Di sini ada rumah susun sederhana sama apartemen. Apa bedanya rusun apartemen? Ya fasilitasnya. Teman-teman mungkin bisa membedakan lah ya. Kalau rusun itu fasilitasnya minimalis, kalau apartemen eh, dia lebih lengkap. Ada juga yang mengklasifikasikan berdasarkan ketinggian gitu. Rusun itu tidak lebih dari 4 lantai, karena umumnya tidak dilengkapi fasilitas eskalator atau lift gitu. Kalau apartemen di atasnya, ada yang mengkategorikan seperti itu. Kemudian asrama. Nah, asrama dengan apartemen bedanya apa gitu ya? Terkadang hampir mirip-mirip gitu. Asrama ini bisa dikategorikan adalah mereka yang tinggal di sana tapi tidak tetap gitu. Kemudian sifatnya biasanya kedinasan. Jadi, seperti asrama polisi. Nah, biasanya ini agak dihindari nih, karena perizinan surveinya agak susah. Karena teman-teman ini menjalankan tugas, kuliah, namun perizinannya tidak ada. Jadi harus pinter-pinter milih yang tidak terlalu, apa namanya, membutuhkan perizinan. Jadi asrama ini boleh nggak disurvei. Ruko itu boleh. Apakah nanti menjadi satu, dipisah per kegiatan atau satu rukonya. Terkadang ada ruko berblok-blok gitu ya. Kalau bisa dipisahkan cuman ambil satu blok juga boleh. Nah, nanti dilihat karakteristiknya, berapa unit ruko dan sebagainya. Untuk infrastruktur mungkin nggak perlu lah ya, terlalu berat juga. Akses ke dari jalan tol, pelabuhan, bandar udara, terminal, stasiun kereta api, pool kendaraan, dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman ada yang minat, nggak apa-apa, nanti japri di grup gitu ya. Jadi, di sini tujuannya adalah bagaimana teman-teman mengetahui karakteristik sebuah guna lahan gitu. Jadi, eee, tid saya tidak menuntut untuk terlalu kompleks gitu ya. Mall pun itu juga, lumayan kompleks, tapi kalau teman-teman tertantang, nggak masalah gitu. Nah, bagaimana cara surveinya? Salah satu yang sebelum teman-teman ke lapangan itu harus cari karakteristiknya dulu. Karena tanpa dapat karakteristik ini, teman-teman tidak bisa survei, teman-teman tidak bisa menganalisis gitu ya. Yang pertama adalah normatif ya untuk sebuah nama gitu. Kategori pusat kegiatan itu tadi, permukiman atau apa. Ini saya gunakan formnya permukiman ya. Karakteristik pertama kalau bicara permukiman adalah luas lahan. Berapa luas lahan permukiman? Permukiman di sini adalah perumahan. Jadi permukiman bukan, suatu desa gitu, tapi kategorinya perumahan. Namun teman-teman juga boleh, menggunakan desa. Cuma nanti saya akan ceritakan mungkin di video kedua, tingkat kesulitan jika teman-teman menggunakan, eee perumahan bukan perumahan gitu ya, itu adalah aksesnya. Akses untuk masuk ke perumahan biasanya lebih dari satu gitu. Jadi teman-teman harus mengeluarkan effort berapa orang harus survei di semua akses keluar masuk tersebut. Kemudian yang kedua adalah berapa unit rumah berdasarkan tipe. Jadi selain dapat jumlah rumahnya juga teman-teman bagi per tipenya gitu. Tapi kalau misalkan kesulitan dapat data itu ya yang penting unit rumahnya nggak masalah gitu. Kategori-kategori ini seperti yang dibahas di minggu sebelumnya, cuman ini lebih detail gitu ya. Kemudian tingkat isian yang tadi,
struktur apa namanya jumlah eh, yang tinggal gitu. Berapa yang tinggal di sana untuk masing-masing rumah. Kemudian berapa usianya kalau bisa dapat gitu ya. Waktu kami survei ini, karena perumahannya begitu besar, kita cuma nanya Pak RT atau security atau pengembang yang di sana, rata-rata rumah diisi berapa orang. Seperti itu. Jadi mainnya rata-rata. Kemudian rata-rata usia gitu. Jadi pendekatannya pendekatan kasar sebenarnya. Kalau kita bicara penelitian di kampus, mestinya detail. Gitu. Jadi kampus itu lebih detail, lebih ilmiah lah dibanding survei-survei yang kaitan kegiatan proyek. Kemudian fasilitas apa yang disediakan? Karena perumahan dengan ruko, dengan perumahan tanpa ruko, dan fasilitas-fasilitas yang lain akan beda. Ada juga sekarang perumahan yang di dalamnya ada kolam renang. Nah, itu harus diketahui. Kemudian tingkat pendapatan. Nah, ini agak repot nih tingkat pendapatan. Harus tanya masing-masing rumah gitu. Kemarin kita juga pendekatannya apa namanya ke ketua RT gitu. Komposisi keluarga, usia, aktivitas bekerja sekolah ini akan mempengaruhi nanti dalam analisis kita nanti akan regresikan nanti apa namanya akan disampaikan di pertemuan berikutnya ya. Kemudian jumlah pemilikan kendaraan, berapa jumlah mobil, berapa jumlah motor. Nah, nanti kita bandingkan waktu survei kan ada pejalan kaki juga tuh gitu. Eh, jadi akan ada korelasinya seberapa persen dari masing-masing karakteristik ini. Kemudian ketersediaan ruang parkir. Jadi teman-teman mencoba mengeksplor, menggali kira-kira apa sih yang akan mempengaruhi pergerakan gitu, atau walaupun sangat kecil gitu, itu diinventarisasi yang nantinya kita analisis regresikan dengan hasil penelitian atau hasil survei teman-teman yang lain gitu. Kemudian jarak permukiman terhadap pusat kota. Mungkin bisa jadi ada pengaruhnya. Kemudian bagaimana kepadatan daerah permukiman di sekitarnya. Daerah yang permukimannya padat, apakah ada pengaruhnya? Nah, ini yang tadi saya bilang. Walaupun mungkin kecil gitu, pengaruh kepadatan daerah di sekitar dengan eh, apa namanya bangkitan tarikan di wilayah yang kita survei. Kemudian aksesibilitas, mudah nggak menuju tempat tersebut. Di slide sebelumnya juga sudah membahas ini. Kalau yang MRLL diterapkan apa, kondisi transportasi wilayah, kendala yang dihadapi ini nggak perlu. Ini hanya tambahan data saja buat kami sampaikan waktu itu ke pemberi pekerjaan. Jadi, apakah keberadaan permukiman ini membuat sebuah masalah? Kemudian bagaimana kondisi transportasi wilayah? Kalau misalkan layanan angkutan umumnya bagus, bisa jadi hasil surveinya pejalan kakinya banyak gitu. Nah, makanya ini kita inventarisasi. Oke, mungkin itu untuk slide pertama atau penggalan YouTube yang pertama. Nanti akan dijelaskan bagaimana survei dan analisisnya atau output dari kegiatan ini. Saya akhiri untuk sesi pertama, lanjut untuk video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.